Dari Jakarta Barat diduga mengkonsumsi obat penenang berbahan benzo. Polisi juga akan berkonsultasi dengan psikiater untuk memeriksa korban. Benzo merupakan sejenis obat penenang namun tidak masuk golongan narkoba. Saat dilakukan penyidikan, keterangan yang diberikan VM sering berubah-ubah dan oleh karena itu penyidik masih akan terus mendalami kasus ini. Penyidik telah memeriksa saksi diantaranya keluarga, supir taksi dan saksi mata yang melihat VM nyaris bugil. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan yakni CCTV dan tas milik pelaku. Rencananya hari ini penyidik akan kembali ke apartemen bersama keluarga untuk mencari barang bukti baru. Tes kejiwaan menyatakan bahwa dia tidak ada gangguan jiwa, nanti akan dikenakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, di mana di sana mempertontonkan itu ada ancamannya 10 tahun, gitu Mbak. Sebelumnya pemirsa, VM, wanita yang terkamera dalam kondisi nyaris bugil dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi ingin memeriksa apakah wanita tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Dengan tangan terborgol, VM dikeluarkan dari ruang pemeriksaan Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Polisi membawa wanita berusia 26 tahun ini untuk diperiksa kondisi kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan hasil pemeriksaan akan keluar 3 hari ke depan. Yona, sehat Yona. Yona, sehat Yona. Yang nyaris bugil yang menjadi viral di media sosial baru-baru ini mengundang pertanyaan warga, apa yang menjadi latar belakang VM melakukan aksi tersebut? Dan untuk membahasnya dari sudut pandang kejiwaan, kita sudah terhubung dengan psikolog Cassandra. Halo, selamat siang, Cassandra. Selamat siang. Iya, hal ini menjadi viral karena bertentangan dengan satu nilai-nilai norma yang ada, terutama datang ke apotek tidak menggunakan pakaian yang pas begitu ya, Mbak Cassandra ya. Nah, apa yang memungkinkan tengah terjadi dengan VM sehingga nekat melakukan hal tersebut? Apakah memang ada gangguan kejiwaan sudah positif atau bagaimana dari perspektif Anda? Saya belum memeriksa yang bersangkutan, tetapi dengan melihat situasi, kondisi, cerita, ya kita sebenarnya sudah bisa menduga kuat bahwa pasti ada kondisi khusus dalam hal ini. Kondisi khusus itu bisa berupa terkait dengan kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, atau berada di bawah pengaruh zat. Jadi kemungkinannya ada 3, ya. Pertama, kondisi fisik, misalnya mungkin sedang sakit sehingga dia tidak menyadari perbuatannya. Ini kalau kita bicara perilaku kan ada kaitan dengan otaknya ya. Nah, dari sisi fisiknya mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat yang bersangkutan seperti itu. Lalu kemudian dari sisi mentalnya, mungkin ada kondisi mental tertentu yang membuat dia tidak menyadari itu, tidak tahu bahwa itu tidak baik, melanggar norma dan lain sebagainya, malu atau apa, itu nggak ada dalam ininya dia gitu ya. Nah, sementara yang ketiga berada di bawah pengaruh zat. Nah, saya belum bisa menjawab secara pasti antara ketiga kemungkinan tersebut yang mana. Tapi sudah jelas lah pasti ada sesuatu ketidakwajaran, ada suatu gangguan ya yang harus kita periksa terlebih dahulu. Nah, tetapi yang jelas saya melihat fenomena lain. Saya melihat fenomena bahwa masyarakat Indonesia itu begitu kejam dan jahat ya. Dengan kondisi seperti itu ya seharusnya ada yang langsung melindungi, menutupi tubuhnya, lalu kemudian mengamankan yang bersangkutan. Tapi ini tidak.
yang ada justru diambil videonya, diikuti, diomongin, disebarkan, sampai akhirnya kemudian dibully ya, dalam arti kemudian dikata-katain dan lain sebagainya. Nah, coba tolong dibayangkan seandainya orang itu adalah keluarga Anda. Dengan adanya kondisi gangguan baik fisik, mental, sosial, emosional, spiritual sekalipun, atau bahkan sampai dia berada di bawah pengaruh zat, misalnya dia berada di bawah pengaruh obat, misalnya nih ya, kita masih dugaan kan, tapi dugaan kuat saya jelas ke sana. Dari 1, 2, 3, saya lebih berpikir antara memang ada gangguan fungsi psikologis atau mental dan di bawah pengaruh zat obat-obatan tertentu gitu. Kita harus bisa lihat bahwa masyarakat kita tuh jadi jahat karena bukan hanya kemudian tidak mengamankan, tidak melindungi, tetapi justru malah mengambil gambarnya, mengupload dan menyebarkan, bahkan melakukan kekerasan dengan membuli yang bersangkutan. Mbak Cassandra, saya menangkap ada dua hal yang menjadi catatan Anda. Berarti yang pertama tadi adalah ketidakwajaran memang terlihat dari VM, begitu ya. Tapi yang kedua tadi itu seperti satu pesan yang sangat positif juga ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita lihat sendiri dari video amatir itu tidak ada satupun orang yang membantu, tidak ada yang coba melindungi. Berarti ada ketidakwajaran secara psikologis masyarakat juga akhir-akhir ini yang harus dibenahi ya Mbak ya? Betul, menurut saya ketika orang mengatakan, orang ini mohon maaf gila, terganggu, saraf, sedeng dan sebagainya, itu kata-kata yang keluar ya, mohon maaf ya, tapi itu yang saya tangkap di berbagai sosial media. Tetapi ternyata kata-kata itu pula lah yang sebenarnya merepresentasikan orang yang bicara. Karena kalau orang yang normal, orang yang baik, yang secara rasional juga bisa berpikir dengan wajar, ya harusnya yang dilakukan adalah tutupi, lindungi, kan gitu ya, bukannya malah diambil videonya lalu disebarkan dan dikata-katain gitu. Jadi kalau dikatakan ketidakwajaran itu pada tokoh kita VM ini, tetapi ketidakwajaran juga berada pada kondisi masyarakat kita yang menurut saya kejam dan punya gangguan kendali impuls untuk tidak menyebar. Baik, Mbak Cassandra. Baik, Anda tidak hanya memberikan satu pemahaman secara psikologis, tapi juga Anda memberikan satu sentilan kepada masyarakat di iNews siang hari ini, bahwa hal-hal seperti ini harusnya ada empati di masyarakat. Betul. Untuk bisa melindungi mereka yang juga terganggu. Terima kasih banyak Mbak Cassandra atas waktu Anda. Pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi karena melakukan pencemaran nama baik Presiden, Kapolri, dan partai politik di media sosial. Pelaku terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik Presiden, Kapolri, dan suatu parpol NS digiring petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara. NS dibekuk di rumahnya di Jalan Anawai, Kecamatan Huawa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di akun sosial media, NS memfitnah parpol dan Kapolri sebagai kemasan baru PKI yang anti-Islam. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenai Undang-Undang ITE dengan maksimal hukuman 6 tahun penjara. Kemudian menemukan postingan dari akun atas nama Nur Salam yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap diri Presiden, Kapolri, dan salah satu partai. Dan juga postingan yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antar individu atau suku serta agama. Tidak hanya di Kendari, seorang perempuan di Pematang Siantar, Sumatera Utara terancam hukuman 4 tahun penjara akibat statusnya di media sosial yang mengandung kebencian dan penghinaan. Wanita pemilik akun Facebook Elfrida Naga Bonar harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara akibat postingannya yang berbau penghinaan dan kebencian terhadap Marina Purba Tanjung. Korban yang keberatan dengan komentar pahit pelaku di media sosial melaporkan pelaku ke polisi pada 2016 lalu.
Sejumlah komentar yang mengandung ujaran kebencian terhadap korban dijadikan barang bukti dalam perkara. Majelis hakim bahkan menghadirkan sejumlah saksi yang ikut memberikan komentar di dalam akun Facebook terdakwa. Pelaku terancam hukuman minimal 4 tahun penjara karena melanggar tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sebagai pedoman bermuamalah melalui sosial media. Fatwa diterbitkan karena maraknya konten negatif di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Majelis Ulama Indonesia kemarin mengeluarkan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial sebagai respon maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menegaskan, maraknya persekusi di masyarakat salah satunya disebabkan penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Menkominfo Rudiantara menyambut baik fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Fatwa diharapkan bisa menjadi rujukan untuk menindak akun-akun yang dinilai melanggar. Larang, akibatnya dilarang, semua saya kira. Maka itu kan ini kita mencegah supaya orang jangan menggunakan medsos itu menjadi sumber fitnah, sumber ghibah, sumber adu domba. Nah, akibat itu juga kemudian lahirlah persekusi itu. Persekusi juga tidak benar. Sebab negara kita kan negara hukum. Kalau ada sesuatu yang kita tidak senang, ya kita sampaikan, kita laporkan kepada pihak yang berwajib, penegakan hukum. Tidak boleh main hakim sendiri. Dengan dikeluarkannya fatwa MUI ini tentu akan menjadi rujukan yang lebih pas bagi anggota panel untuk menetapkan bahwa konten ini harus dibatasi aksesnya, atau konten ini bahkan harus ditutup aksesnya dan lain sebagainya. Kait fatwa tersebut. Setuju aja ya, karena memang konten yang dilarang atau diharamkan ini memang konten yang sebenarnya kita semua juga tahu bahwa itu adalah syarat-syarat tidak tertulis yang memang harusnya tidak dilakukan dalam bersosial media. Mungkin penggunaan kata haram inilah yang akhirnya menimbulkan kontroversi. Kok kayaknya musim banget sih masalah haram sosial media di musim banget. Cuman kalau kita mutlaah, nah ini saatnya nih kita semua masyarakat jangan dulu panas dengan kalimat-kalimat tertentu, baca dulu sebenarnya apa yang dilarang seperti apa dan bagaimana. Kita diingatkan untuk menggunakan sosial media itu lebih baik lagi, karena sebenarnya fungsi dari medsos ini kan banyak yang bisa digunakan secara lebih positif. Salah satunya mungkin contoh saya, seperti saya public figure, memperkenalkan identitas atau profil saya kepada masyarakat luar sana. Lalu mungkin ada musisi dan lain-lain banyak, atau mungkin ada businessman, atau bisa digunakan medsos itu untuk kita menjual apa yang sedang kita bisniskan, makanan misalnya dan lain-lain, yang tentunya lebih baik dan lebih berguna. Nah, mungkin dengan ada fatwa ini kita diingatkan untuk supaya lebih menggunakan sosial media ini lebih bijaksana lagi dan lebih bertanggung jawab lagi. Tentunya itu sangat baik sekali, karena saya percaya sekali apa yang dikeluarkan oleh MUI ataupun hukum-hukum gitu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, semuanya itu adalah untuk kepentingan kita berbangsa sebagai bangsa Indonesia. Kita kan juga tahu ya bahwa sekarang mudah sekali untuk mencari berita apapun di media sosial. Pemirsa, sesaat lagi kami akan berikan informasi terbaru terkait wanita